Di pesantren Baitul Hikmah, seorang santri bisa belajar ilmu-ilmu umum di SMP atau SMA terpadu Baitul Hikmah, juga bisa belajar ilmu-ilmu agama, belajar dari kitab-kitab muktabar yang dikaji di pesantren melalui wadah Madrasah Diniyah Baitul Hikmah. Di saat yang sama, seorang santri juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Apapun minat dan bakatnya dari rumah yang sudah menjadi habit seorang santri, di pesantren Baitul Hikmah bisa dikembangkan habit-habit itu. Minat dan bakat di Baitul Hikmah kita wadahi sedemikian rupa melalui program-program peminatan, melalui program pengembangan minat dan bakat. Seorang santri bisa mengembangkan dirinya. Yang paling penting, selain keilmuan-keilmuan itu, seorang santri bisa mengeksploitasi dirinya, mengeksploitasi potensi diri yang akhirnya bisa mengenali di mana peran seorang santri dalam kehidupan ini, di mana passion seorang santri yang akan menjadi tujuan hidup kelak nanti. Jadi poin ini mungkin yang tidak dipunyai oleh pesantren maupun sekolah-sekolah lain. Melalui pembimbingan dilakukan oleh para asatid, yaitu pembimbingan 1 asatid membimbing 10-15 santri. Santri bisa tercover dalam kesehariannya 24 jam. Apa saja yang dilakukan bisa dibimbing melalui kebiasaan kebersihannya, kebiasaan kedisiplinannya, dan potensi-potensi apa yang dimiliki seorang santri bisa di-view oleh seorang asatid atau pembimbing kami ketika melihat anak didik. Jadi di sini tentu 24 jam kita awasi, kita fasilitasi, kita kembangkan minat dan bakat, sekaligus juga belajar tentang ilmu-ilmu agama, juga tentang ilmu-ilmu umum yang diwadahi di Madrasah Diniyah dan SMP SMA terpadu Baitul Hikmah. Bagi santri atau wali santri yang memiliki keminatan anaknya untuk diarahkan kepada tahfidzul Quran, di Baitul Hikmah juga kita wadahi dalam Madrasah Al-Quran dengan kurikulum-kurikulum tertentu yang kami harapkan nanti seorang santri yang memiliki potensi dan keminatan dalam bidang tahfidzul Al-Quran kita kembangkan agar menjadi para hafidz, para hufadz memenuhi standar yang sudah berlaku. Pondok Pesantren Baitul Hikmah, kami sebagai pengelola, sebagai pengasuh, ingin menjadikan Baitul Hikmah ini sebagai market of knowledge. Dia pasar pengetahuan. Jadi siapapun yang masuk di Baitul Hikmah, dia bisa memilih apa saja yang mau dikembangkan. Mau menjadi alim dalam agama, seorang santri bisa mendalami ilmu-ilmu agama, bisa kita arahkan untuk mengembangkan potensinya di Madrasah Diniyah. Yang tentu Madrasah Diniyah ini yang mengelola juga orang yang profesional di bidangnya. Kita tahu para asatid di pesantren Baitul Hikmah di Madrasah Diniyah semuanya alumni dari pesantren yang sudah mondok di pesantren tua di Jawa maupun di luar negeri bertahun-tahun. Bahkan pengelolanya juga seorang alumni dari Al-Azhar, yaitu Gus Nasirul Haq, yang tentu punya pengalaman banyak tentang bagaimana mengembangkan anak di bidang agama. Bagi anak yang ingin mengembangkan potensi dirinya dalam keilmuan umum, di pesantren Baitul Hikmah melalui wadah SMP SMA terpadu Baitul Hikmah. Di situ tentu pendidikannya berbasis humanis, pendidikan yang manusiawi, pendidikan yang basisnya untuk memantik agar seorang anak bisa kenal pada dirinya, kenal pada potensinya, yang akhirnya dia bisa mengeksploitasi potensi dan menjadi nyaman dalam belajar.
dia bebas dalam belajar, merdeka dalam belajar, tentu dengan koridor-koridor yang sudah kami tentukan. Keunggulan lain yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu kami ada program peminatan, itu program pengembangan minat dan bakat. Di sini santri ketika masuk di pesantren Baitul Hikmah sesuai dengan passionnya, sesuai dengan bidang yang digemari, anak bisa mengembangkan terus apa yang menjadi kecintaannya. Maka ada santri yang hobi silat, kita arahkan untuk ahli dalam silat. Seorang santri yang hobi, punya keminatan dan passion kuat dalam pendalaman ilmu-ilmu agama, kita kasih kesempatan yang banyak untuk bisa mendalami agama. Kita kasih pendampingan khusus, tambahan jam belajar untuk lebih mendalami agama melalui kitab-kitab muktabar. Bagi santri yang meminat dalam bidang bahasa lughah, di Baitul Hikmah juga kita fasilitasi dengan mentor-mentor bahasa yang kesemuanya lulusan dari pendidikan yang bergengsi di Indonesia. Ada yang dari Al-Amin, ada yang dari Gontor, ada yang dari Darul Rahman, ada yang dari Pare, dan lain-lain. Itu semua yang akan mementori para santri yang memiliki keminatan dalam mengembangkan bahasanya. Santri yang minat olahraga kita fasilitasi, mendatangkan pelatih sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain. Di saat yang sama juga mereka juga mendalami ilmu-ilmu lain sebagai perangkat yang wajib dia ketahui sebagai bekal di kehidupannya yang akan datang. Pendaftaran santri baru, karena kita sedang mengalami satu peristiwa COVID-19, maka ada treatment khusus dalam tata cara kita menerima santri baru. Di antaranya bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mau mendaftar di pesantren Baitul Hikmah, kita membuka call center yang nanti nomor call centernya bisa ada di bawah ini sebagai media komunikasi antara seorang wali santri kepada pihak Baitul Hikmah. Di situ nanti wali santri bisa bertanya-tanya bagaimana Baitul Hikmah, bagaimana proses pendaftarannya, dan bagaimana mekanisme masuknya dan lain-lain, biaya dan lain-lain. Itu semua kita lakukan di call center yang selalu standby di Baitul Hikmah di waktu jam kerja. Di pesantren Baitul Hikmah, kami sejak awal memang ketika menerima santri untuk masuk sebagai peserta didik di pesantren Baitul Hikmah, kami tidak memakai kalkulasi tes ujian masuk. Jadi kalkulasi kami dalam menerima santri adalah tergantung kapasitas ruang yang ada di Baitul Hikmah. Dalam bahasa lain, semua santri yang masuk di Baitul Hikmah pasti akan kami terima. Ini sesuatu yang kami pegang dari awal, sejak dari awal, bahwa pendidikan itu adalah hak semua anak. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan yang terbaik. Kami tidak menganggap bahwa yang masuk ujian sesuai nilai-nilai tertentu yang bisa masuk, itu artinya kami tidak menggunakan kalkulasi atas nilai-nilai tes ujian masuk. Akan tetapi kami menganggap bahwa semua anak yang masuk di pesantren kami adalah anak-anak istimewa yang memiliki kelebihan di bidang masing-masing. Jadi kita tidak menganggap bahwa anak ini nilainya bagus maka kita terima, atau anak ini bodoh karena nilainya jelek kita terima. Tidak. Jadi kami tidak menggunakan tes seperti apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Semua anak sejatinya memiliki potensi yang besar dalam dirinya. Disitulah kami akan mengembangkan potensinya, dan itulah bekal nanti di kehidupannya kelak. Baik Bapak Ibu sekalian dan pemirsa Bil Hikmah TV dimanapun Anda berada, mari bergabung di pesantren Baitul Hikmah sebagai keluarga besar Baitul Hikmah, dan mari kita didik anak-anak kita yang hebat itu
menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang mengenali dirinya sendiri, menjadi anak yang bisa mengeksploitasi dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik di kemudian hari, sesuai dengan apa yang diminati, sesuai apa yang menjadi passion mereka. Karena hidup hanya sekali, bagi kami hidup harus bahagia, dan anak belajar harus dengan bahagia, harus riang, dan tentu anak harus sukses sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.